Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan saya. Nah, ini sebagai persiapan untuk mata kuliah etika profesi, saya akan memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk pertemuan besok. Kalau besok jadi. Etika profesi hukum. Saya akan tunjukkan perbedaan profesional dengan vocational. Pendidikan profesional itu pertama memproduksi orang-orang yang memiliki gagasan dan mampu mengimplementasikan hasil pikirannya itu. Jadi pendidikan profesional itu memproduksi orang yang punya ide. Ide-ide. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan ide. Nah, kami berbahasa Belanda waktu itu ide. Tapi kalau orang berbahasa Inggris, idea, jadi ide. Terserahlah. Tapi kalau bahasa Indonesia gagasan. Dan mampu mengimplementasikan hasil pikirannya itu. Yang kedua, harus mampu mendiagnosis atau mengaudit permasalahan yang ada. Jadi profesional itu harus mampu mendiagnosis atau mengaudit permasalahan yang ada. Kenapa ekonomi terpuruk? Nah, profesional mesti tahu. Jadi profesional harus tahu penyebabnya ini. Menetapkan jalan keluar apakah yang harus diambil untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi kalau yang namanya profesional itu selalu memecahkan masalah. Bukan membuat jawaban yang bersifat hipotetis. Tetapi memecahkan masalah. Saya masih ingat pada waktu saya omong-omong dengan Profesor Cipto Raharjo, almarhum pada waktu itu. Di Undip, Mahmud, katanya begitu. Kita ingin bahwa mahasiswa itu, baik itu S2 maupun S3, itu harus dapat mempertanyakan masalah. Loh. Saya tanya, loh Prof, mestinya kita ini memecahkan masalah. Oh bukan. Harus menanyakan, membuat masalah baru. Dalam hati saya, ya sudahlah. Saya waktu itu belum profesor. Jadi kalau cuma begitu, nggak usah ke pegadaian. Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Itu Profesor Cipto Raharjo. Kita tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah loh ya, memecahkan masalah, bukan mengatasi masalah. Kalau mengatasi masalah, ya mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Kita memecahkan masalah. Lalu apa vocational itu? Saya beri kurung tukang, profesional, vocational. Ditujukan untuk hal-hal yang praktis, sangat praktis, dan tidak untuk hal-hal yang bersifat konsepsional. Karena saya tidak mengerti fakultas vokasi itu apa. Terus terang konsepnya saya tidak paham kalau ditanyakan sekarang. Karena menurut saya itu D3 atau D4 lah, politeknik. Kalau menurut saya itu politeknik karena memang tujukan untuk hal yang praktis. Tapi saya tidak tahu kenapa kok jadi fakultas vokasi. Karena lebih bersifat praktis untuk hal yang bersifat teknis, bukan konsepsional.
tidak dituntut untuk melakukan diagnosis atau mengaudit permasalahan yang diharapkan kepadanya. Misalnya fakultas keperawatan, saya juga tidak mengerti. Itu saya kira agak repot ya, kalau itu mestinya masih D4 lah keperawatan itu. Ya sudahlah, mungkin ada pengertian baru. Menjalankan instruksi belakang. Jadi just to apply, bukan begitu ya. Untuk just follow the order, itulah yang paling tepat barangkali. Menjalankan instruksi. Ya. Nah, sekarang syarat profesional. Karena di sini nanti kita akan bicara banyak. Profesional harus mempunyai pertama knowledge, jelas. Knowledge harus tahu. Kalau tidak ada pengetahuan, nggak mungkin menjadi profesional. Kemudian skill, keterampilan. Ya ini yang dalam bahasa Belanda terjemahan kunst. Lalu oleh Utarit Sadino diterjemahkan seni. Bukan. Kunst dalam bahasa Belanda, kalau kita terapkan dalam ilmu hukum namanya skill. Kunst itu bisa juga memang seni dalam artian puisi, ya, kunstner itu seorang seniman. Tapi kunst dalam artian hukum itu skill. Juga kedokteran, skill. Walaupun sebenarnya bisa juga namanya arts. Dalam skill ini ada arts juga. Tapi seorang dokter tidak dapat dikatakan artis, orang lawyer tidak dapat dikatakan artis. Tapi di dalam skill ada arts, pasti ada arts. Nah, yang perlu ini ethics. Orang punya pengetahuan, punya skill, pandai, terampil, tapi tidak punya etis. Nanti yang kita akan tunjukkan bagaimana orang punya skill, punya knowledge, tetapi tidak punya etika. Nanti akan saya tunjukkan supaya tahu. Pengetahuan dan IQ. Betapapun tinggi IQ seorang dan betapapun cerdasnya dia, tanpa pengetahuan juga tidak akan mampu menangani masalah yang dihadapkan kepadanya. Jadi orang cerdas, hebat, IQ tinggi. Tetapi dia tidak pernah belajar, misalkan saja e-commerce. Seorang dokter, spesialis, subspesialis yang hebat, tidak pernah belajar e-commerce. Masa dia mau ngomong e-commerce? Kan nggak betul. Dia kan punya pengetahuan tentang e-commerce dan punya skill tentang itu. Keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimiliki terhadap masalah yang dihadapi. Keterampilan adalah kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimiliki terhadap masalah yang dihadapi. Dan disinilah ada arts yang saya katakan tadi. How to apply his atau her knowledge to solve the problem. Itu yang harus
harus difahami. Jadi aplikasi terhadap pengetahuan yang ada, bukan hanya secara teoritis. Karena kalau belajar sosiologi, ya nggak mungkin punya skill untuk apa. Karena dengan aplikasi ini, dengan keterampilan ini dapat memecahkan masalah. Misalnya seorang yang meninggal dan mereka beragama Islam. Beberapa anaknya yang laki minta di warisannya sesuai hukum Islam. Yang perempuan minta warisannya secara hukum adat. Lalu apa aturannya? Apakah betul bahwa undang-undang pengadilan agama itu duwengen reh? Memang kalau masalah pewarisan, masalah perkawinan itu duwengen, perceraian misalnya, ke pengadilan agama, ke PA. Tapi kalau warisan, apa betul harus orang Islam harus mewaris, harus dikuasai oleh hukum Islam dalam warisannya. Nah ini bagaimana dengan orang Minang? Minang kan juga Islamnya sangat kuat, tetapi mereka juga masih pakai hukum adat. Gimana terjadi ini? Dan disinilah seorang profesional kalau dihadapkan pada masalah begini harus mampu untuk memecahkan keterampilan. Ya belum lagi kalau terjadi misalnya kasus Joko Chandra. Ini yang harus jelas kasus Joko Chandra. Pertanyaan saya, ceritanya begini dulu. Joko Chandra Joko Chandra pergi sebelum PK Mahkamah Agung keluar yang menghukum dia 2 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah Joko Chandra itu pergi sebagai narapidana? Kan bukan. Dia kan orang bebas. Nah, disinilah keterampilan itu harus ada. Jadi bukan karena, waduh, Joko Chandra koruptor. Sebentar dulu, apa betul? Coba dilihat. Kalau mengikuti kasus Joko Chandra, saya kebetulan mengikuti. Jadi ya sebenarnya dia tidak pantas dihukum 2 tahun. Bukan berarti lalu saya membela Joko Chandra. Bukan. Tapi mari kita lihat kasus posisinya. Nah, ini. Benar? Penyelesaian masalah. Masalah yang dihadapi mengandung berbagai variabel yang kompleks. Profesional memiliki banyak pengetahuan mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, ia memiliki banyak alternatif penyelesaian. Apalagi sebagai seorang lawyer di bidang bisnis. Banyak alternatif penyelesaian, tetapi bagi klien mana yang paling tidak merugikan, tapi juga tidak melanggar hukum, tidak melawan hukum juga. Ini profesional. Kemampuan menjatuhkan pilihan dari sekian banyak alternatif itulah yang merupakan menentukan bobot profesional tersebut.
Jadi di sini kita melihat, jadi begitu banyak alternatif penyelesaian, tapi mengapa dipilih yang itu? Itu yang membuat, yang menentukan bobot profesional tersebut. Sikap profesional. Yang pertama, independen. Itu sebabnya sebenarnya kalau mau jujur, yang naik profesional itu in-house lawyer suatu perusahaan. Apa dia profesional? Kalau menurut saya bukan. Kalau memang dia profesional, bisa juga. Dalam artian, dia tidak harus menurut perintah bosnya. Dia harus menjawab seperti dokter di perusahaan. Kan tidak selalu mengatakan bosnya sakit, diperiksa, wah ini baik-baik bos. Enggak begitu. Lawyer juga begitu. Kalau tidak demikian, dia bukan profesional. Dia pegawai. Bagaimana menghakim? Nah, di sini sebenarnya hakim pun sebenarnya harus independen. Jaksa juga harus independen dalam merumuskan dakwaan. Dokter juga harus independen. Tunduk pada prinsip keilmuannya. Misalnya, seorang wali kota ingin maju untuk pemilihan berikutnya. Ada syarat bahwa persyaratannya tidak punya penyakit yang membahayakan. Artinya memungkinkan dia Alzheimer dan mungkin juga tidak dapat melakukan kerjaan belum selesai masa jabatannya, mungkin dia juga sudah parah. Nah, dia kan punya anak buah, dinas kesehatan harus mengatakan dia dapat dia memenuhi syarat. Nah, ini nggak bisa. Seorang profesional tidak boleh begitu kalau ternyata dalam diagnosisnya orang ini mempunyai penyakit yang kronis. Taat terhadap standar profesi yang ditetapkan oleh organisasinya. Taat terhadap standar profesi yang ditetapkan oleh organisasinya. Apa, Lil? Beres? Hah? Ya wis. Sorry. Nah ini luapannya nggak beres. Nah sekarang ethics. Ronald Dworkin dalam buku terakhirnya sebelum dia meninggal, bukunya 2011, Dworkin kalau tidak salah meninggal 2012 atau 2013. Dia katakan, an ethical judgment makes a claim that people should do to live well. An ethical judgment makes a claim what people should do to live well. Jadi bagaimana orang itu seharusnya hidup secara baik. What they should aim to be and achieve in their own lives. Jadi seyogianya berbuat baiklah kita ini. Ini ethics. Jadi timbul secara endogen dari dalam
dari dalam diri manusia itu sendiri, ethics. Itu sebabnya ethics tidak dapat diajarkan oleh ahli-ahli yang seperti kemarin psikolog. Enggak mungkin. Psikolog pun belum tentu beretika. Yang paling mungkin diajarkan oleh orang-orang yang memang sudah pernah mempunyai profesi itu, tetapi dia menjalankan profesinya secara beretika. Atau bahkan saya katakan, para pemuka agama, apakah itu pastor, kiai, pendeta, belum tentu dapat membuat orang beretika. Tetapi mengatakan bahwa itu dosa, itu ya ini salah, itu memang benar. Bisa. Karena etik itu letaknya berada di atas hukum. Mungkin secara hukum tidak melanggar. Nanti akan terangkan, saya terangkan. Secara etis itu melanggar. Nah inilah yang sebenarnya kita perlu pelajari. Jadi mata kuliah etika profesi ini sangat penting karena kalau sesuatu itu mungkin tidak melanggar hukum, tetapi secara etis tidak boleh dilakukan. Dan ini kita kemukakan pada para mahasiswa. Dan itu yang dapat memberikan adalah ya kita, academician, yang punya etika. Dan para profesional yang memang berpengalaman, dia punya di hadapan pada masalah-masalah pelik, dan dia tetap dapat bertahan. Nah, itu ethics. Ada dulu seorang angkatan di atas saya sebut aja namanya, Vincentius Pujiwahono. Dia seorang hakim. Pada waktu kerusuhan di Ambon, beliau menjabat sebagai wakil ketua pengadilan negeri Ambon. Orang itu yang jujur. Bahkan pernah juga di Gresik waktu itu. Dan dia menjadi dekan Universitas Fakultas Hukum Gresik waktu itu. Kan jujur sekali. Nah, dia ya jujur, sudah nggak ada jujur sekali, jujur. Dia nggak punya apa-apa. Tapi ya nasibnya di luar Jawa. Terakhir menjelang, kemudian dia di Samarinda ketemu saya. KPN, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Ini angkatan 68, angkatan Pak Haryono. Pak Haryono, Texas. Dr. Haryono. Dia di luar Jawa. Terakhir menjelang pensiun dia di Jakarta, itu pun juga nggak boleh dikatakan di pengadilan tinggi yang tidak banyak atau tidak dekat dengan api. Nah, itu istilah saya. Nah, ini secara etika dapat dibanggakan. Masih ada juga saya kira jaksa-jaksa yang begitu. Jadi mereka inilah yang dapat menularkan pemikiran semacam ini. Dulu ada seorang jaksa, mantan jaksa, doktor, saya panggil Mas Hendar, sudah pernah ngajar di UNER juga, tapi entah mengapa kok sekarang tidak mengajar. Nah, beliau bisa diajak untuk mengajar ini, Pak Hendar Sutarna, Dr. Hendar Sutarna. Ini di angkatan di atas saya juga. Saya kenal, walaupun dulu waktu masih mahasiswa, beliau ini kan tokoh HMI, saya ke MNI, jadi sering kali, tapi ketemu, akrab. Sama dengan saya, dengan Mas Sam Soeharto, itu juga akrab. Meskipun
beda aliran. Mas Hendar mungkin bisa diminta untuk ngajar etika profesi ini. Moral, begini. A moral judgment makes a claim about how people must treat other people. Jadi dari luar, bagaimana seyogyanya kita bertindak untuk orang lain. Tapi kalau etik, bagaimana seharusnya saya bertindak supaya saya ini baik. Ini Dworkin juga di dalam halaman yang sama, buku yang sama. Nah, ini saya tunjukkan contoh-contoh. Saya mulai contoh-contoh lebih gampang. Dokter umum. Seorang pasien datang ke seorang dokter umum. Misalnya. Ya, lalu diberi resep, tapi tulisan dalam resep tidak jelas. Ia mendapat arahan dari dokter itu bahwa resep itu hanya dapat ditebus di apotek tertentu. Pertanyaan saya, apakah dokter ini melanggar aturan? Melanggar hukum? Ya tidak. Dia nulis resep, karek, was. Wah, nggak karu-karuan. Dan itu hanya dapat ditebus di apotek tertentu. Was. Apakah ini pelanggaran hukum? Bukan. Tetapi apakah etis? Ya tidak. Lalu majelis etik kedokteran seharusnya yang menyoal ini. Nah, saya khawatir kalau majelis etik kedokteran juga berbuat yang sama. Lalu siapa yang mengontrol? Di sini sebenarnya masalah etis. Ini bukan masalah legal, masalah etis. Nanti kalau soal legal, sebentar lagi kita akan tunjukkan. Ini dokter umum dulu. Ini profesi. Ya, etika profesi di sini. Apotek itu miliknya sendiri. Wah. Ya, ini terjadi. Dan saya kenal orangnya. Paling tidak ada 2 orang yang saya kenal. Di Surabaya. Kalau di desa gitu, dokter ngasih obat, dengan obatnya gitu masih masuk akal karena tidak ada apotek. Tapi ini di Surabaya, ada yang apoteknya terpisah dari rumahnya. Tapi ada juga yang satu rumah, seberang. Jadi di apotek itu seberang gitu, tempat periksanya dan satu rumah dengan apoteknya. Nah, ini sudah payah kalau begini. Cari di tempat lain, apotek lain, nggak ada. Nah, ini memang secara etis nggak boleh semacam ini. Tapi ini yang terjadi. Jadi untuk kekayaan aja. Seorang dokter gigi. Seorang pasien ingin giginya dicabut. Lalu jangan ada promo. Minta 1 cabut 2 yang promo, yang enggak, bukan begitu. Dokter gigi mengatakan bahwa giginya masih baik dan dapat dirawat. Akan tapi yang minta pasien itu berkali-kali datang, tiap kali harus membayar. Lah ini akhirnya kan berapa banyak duit yang dikeluarkan. Ini profesional, pinter memang. Ya, pinter orang ini. Nah, ini lagi. Nah, ini yang sering kali terjadi. Sering. Sang pasien akan melahirkan.
sebenarnya persalinan biasa dapat dilakukan, tapi dokter menyarankan operasi sesar. Karena dengan operasi sesar harganya mahal. Apakah salah? Ya tidak. Etis tidak. Ya persalinan biasa kok diminta sesar. Dan itu sering kali terjadi. Apalagi kalau ya katanya aja orang-orang kaya, ya lebih sesar. Tuh. Ini masalah etika ini. Nah, akuntan publik sekarang suatu kantor akuntan publik diminta oleh suatu perusahaan A untuk melakukan due diligence terhadap perusahaan B. Suatu kantor akuntan publik diminta oleh suatu perusahaan A untuk melakukan due diligence terhadap perusahaan B. Perusahaan B menghubungi kantor akuntan publik tersebut untuk menaikkan kapitalisasi asetnya dengan imbalan tertentu. Kantor akuntan publik itu melakukan seperti yang diminta oleh perusahaan B. Lalu, berdasarkan financial audit yang dibuat oleh kantor akuntan publik, perusahaan A jadi beli, mengakuisisi perusahaan itu. Nah, ini bukan perusahaan TBK loh ya. TBK ada lagi nanti. Nah, di sini. Jadi di sini kalau begitu, apa salahnya? Sebenarnya kan tidak ada yang dilanggar. Mungkin saja ada standar akuntansi keuangan atau kode etik yang dilanggar. Tetapi hal semacam ini sulit sekali untuk dibuktikan bahwa itu ada pelanggaran. Yang menuduh melanggar kan harus membuktikan. Nah, kalau seperti ini kan sulit sekali. Ini yang terjadi ya, akuntan publik. Nah, akuntan publik melakukan audit terhadap perusahaan keluarganya. Suatu kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bapak OJK atau apapun, kalau di Amerika itu SEC, Securities Exchange Commission, diminta melakukan audit terhadap suatu PT dalam rangka IPO, Initial Public Offering. Mayoritas PT itu dikuasai oleh keluarga managing partner kantor akuntan publik itu. Nah, di sini sejujur apapun hasil audit yang dilaporkan, hal itu tidak etis. Tidak etis. Seyogianya kantor akuntan publik itu menolak untuk melakukan audit. Karena di sini ada ya semacam konflik of interest atau apapun namanya. Di sini yang harus kita pelajari. Bahwa akuntan publik itu memang harus lewat Bapak PAM ya. Bapak PAM. Sekarang Bapak OJK. Lalu di sini dia seharusnya tidak melakukan audit atau menolak untuk melakukan audit terhadap perusahaan itu karena masih ada hubungan famili. Nah, ini nggak etis. Sejujur apapun hasil audit yang dilaporkan. Sekarang jaksa yang pandai. Ini kasus real, tapi tahun berapa saya lupa. Kasus real.
Dalam suatu perkara restitusi pajak, jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan bahwa terdakwa telah menerima restitusi pajak secara tidak sah. Begini, di dalam hukum pajak kita, kan pengusaha kalau mengimpor barang, kan ada biaya masuk dari barang impor itu. Bahan baku misalnya, main material, bahan baku, itu atau basic material, itu diimpor, ada biaya masuknya. Kalau saja bahan baku ini dipakai sebagai komoditas ekspor, nanti biaya masuk bahan baku itu akan direstitusi. Akan ada restitusi biaya masuknya. Entah berapa besarannya, saya tidak tahu. Bu Sarwini mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi ada restitusi. Bagaimana restitusi dilakukan? Kalau kalau pengusaha itu kemudian menunjukkan LC, menunjukkan adanya pengapalan terhadap komoditas itu. Dan ternyata terdakwa dapat menunjukkan adanya LC dari perusahaan pemesan di luar negeri. Karena ini loh LC-nya. Saya betul-betul ekspor. Akhirnya terdakwa dibebaskan. Karena terdakwa memang benar-benar mengekspor berdasarkan LC yang ditunjukkan. Bahkan mungkin kalau berdasarkan pengapalan, ya misalkan aja pengusaha itu main dengan orang bea cukai, langsung saja di fiat muat barang ini. Tapi barangnya tidak ada. Seharusnya kalau jaksa itu benar-benar mau benar menuduh begini nih, dia dicek apakah betul ada barang yang datang di negeri tempat LC itu dibuka. Kalau enggak, kan itu fiktif. Dan ini jaksanya pandai dalam tanda kutip. Waktu itu saya menyatakan, jaksanya kok bodoh amat. Lihat LC-nya, ngemsain orang-orang hukum bisnis. LC, lihat ada enggak barang impor dari Indonesia pada tanggal itu, sesuai dengan LC yang ada. Itu nggak dibuktikan oleh jaksa. Sehingga terdakwanya lepas. Nah inilah jaksa yang pandai. Ini nggak etis. Jelas nggak etis. Apa jaksanya bodoh? Enggak, pandai. Nah ini kasus konkret. Hakim dan sahabatnya. Nah ini juga. Ini sering terjadi. Adanya WA telah membuat hubungan yang tadinya jauh menjadi dekat. Seorang hakim yang sudah lama tidak berhubungan dengan teman-temannya seangkatan waktu kuliah, lalu menjadi dekat kembali dan bergrup WA. Suatu ketika teman akrabnya dan juga suka belajar bersama menemui dia di kotanya dan mengajak makan malam bersama. Seorang makan malam kan nggak apa-apa. Tetapi ini, teman itu berprofesi sebagai advokat dan sedang memaksudkan perkara di kota itu. Nah ini yang jadi masalah. Supaya etis, dia seharusnya menolak untuk mengadili perkara itu. Tetapi bagaimana kalau dia
menolak mengadili, dia memberikan pada temannya, itu kasusnya temanku. Wah, inilah yang susah, ya. Pendeta, kiai, pastor, pedanda tidak mungkin dapat membenahi orang ini. Kalau memang itu sudah watak. Ya. Nah, repot. Pancasila BPIP memberikan penyuluhan 1000 jam ya nggak bisa. Repot. Ini kasus nyata juga ini. Kontrak BUMN dan swasta. Perusahaan swasta memberikan advance payment sebesar 30% dari nilai kontrak. Nanti sudah saya selesaikan dulu. Ini biasa, ini wajar. BUMN harus menerbitkan performance bond sebesar, nah ini yang nggak wajar. Yang wajar kalau sama besarannya. Jadi berarti 2 kali 60. Apa sih performance bond itu? Ini. Dalam kontrak dinyatakan bahwa apabila sampai waktu tertentu setelah ditandatanganinya kontrak itu BUMN belum melakukan tindakan apapun, perusahaan suatu akan mencairkan performance bond tersebut. Loh, kan enak saja. Nggak perform, sudah dicairkan oleh perusahaan swasta itu. Bagi-bagi dengan direktur BUMN tersebut. Uang negara habis. Loh, yang begini ini sebenarnya saya masih dapat paham kalau yang begini ini masuk ranah korupsi. Karena ini jelas-jelas suatu permukaan jahat untuk menghabiskan uang negara, untuk merugikan keuangan negara. Ini yang begini ini paling tidak suatu permukaan jahat untuk melakukan penggelapan. Suatu hal yang janggal dalam kontrak itu adalah tidak hanya klausulan tersedianya bahan. Nah ini, yang biasa ada klausula semacam ini. Jelas-jelas ini tidak wajar. Dan klausula itu tidak wajar. Jadi klausulan tidak wajar itu tidak dapat berlindung di balik asas sebagai kontrak. Nah, di sini saya tanyakan, lawyer perusahaan itu seharusnya dengan kliennya bahwa klausula itu tidak lazim. Tetapi justru ini dibuat. Ini tidak etis. Tapi juga berpotensi melanggar hukum. Nah ini terjadi, ini kasus konkret juga. Advokat yang cerdik. Nah ini advokat yang cerdik. Willy seorang advokat yang mewakili tergugat Rudy. Advokat penggugat tidak mengajukan peran sita jaminan atas harta milik Rudy. Mengetahui hal itu, Willy menganjurkan kepada Rudy, kliennya, untuk menjual harta yang menjadi pokok gugatan itu kepadanya. Kenapa? Kalau sudah di CB, menjual harta yang di CB itu pidana. Karena belum di CB ya nggak apa-apa. Secara hukum nggak apa-apa. Etis tidak ini. Ini nggak etis. Minum dulu, nggak apa-apa. Minum jamu. Nggak minum jamu dulu. Oh, enak. Ya ini nggak etis. Kreditur yang cerdik. Wah,
ini lagi. Kreditur ini cerdik. Di mana cerdiknya? Rudolf, seorang yang kaya, memberi pinjaman pada Suparno, tukang bekerja di perusahaannya, sebesar 10 juta. Rudolf kemudian datang ke seorang lawyer untuk dibuatkan perjanjian penitipan uang. Rudolf menitipkan uang pada Suparno dengan harapan dari Suparno tidak membayar, Ibrahim Balari uang itu, dan itu penggelapan. Bolehkah? Boleh, tapi etis tidak. Masa? Nah, kemudian jadi itu kemudian dinotariskan. Notaris bikin itu. Notarisnya gitu kok tidak etis. Masa orang kaya menitipkan uang pada orang miskin? Tidak masuk akal. Tapi secara hukum, ya nggak apa-apa. Tapi inilah etika profesi. Nah, gangdoan sesama advokat. Apa gangdoan? Bahasa Indonesia yang baik itu apa ya gangdoan? Seorang advokat mulai bahwa posisi kliennya sangat lemah. Ya lalu menghubungi pihak lawan yang adalah kawannya. Dia minta pihak lawan yang merupakan kawannya itu menghubungi seorang lawyer yang juga teman baik advokat itu. Semua rahasia kelemahan kliennya diberitahukan oleh lawyer pihak lawan tersebut. Nah ini lalu gangdoan sama-sama untung. Dia kemudian mengusulkan pada kliennya untuk dilakukan negosiasi saja. Ya ini cara-cara yang hebat ya. Hebat dalam tanda kutip, hebat. Inilah etika profesi. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan sehingga bisa difahami kalau bisa menjadi bahan itu bisa dijadikan bahan diskusi. Terima kasih. Kita jumpa pada kesempatan yang akan datang.